Halo teman jari pelawi chess, ketemu lagi dengan channel andalan kalian. Kali ini kita akan menunjukkan permainan dari negeri Vrindavan. Bagaimana Magnus dibuatnya? Oke teman-teman, jangan langsung saya kasih tahu. Kalian harus perhatikan dan ambil pelajaran penting dari pertandingan ini. Luar biasa serangan yang terjadi pada pertandingan ini teman-teman. Maka dari itu, siapkan konsentrasi yang tinggi dan saksikan pertandingan resmi Title Tuesday Blitz 2023 Magnus Carlsen versus Ventatkesh Pranav. Pranav memulai dengan pion E2 langkah dan Magnus Carlsen membalas pion E2 langkah kembali. Putih melangkahkan kuda ke F3 dan hitam membalas kuda ke C6. Lalu gajah mengepin kuda di B5. Terjadilah pembukaan Ruy Lopez ya teman-teman. Setelah pion mengancam gajah, lalu gajah mundur ke A4. Hitam mengambil langkah inisiatif serangan. Kuda ke F6 dan balasan dari putih setelah pionnya diancam mengabaikan sementara ya. Lebih memilih langkah rokade pendek. Dan setelah gajah mempersiapkan untuk rokade pendek bagi hitam, maka putih menaikkan pion D1 langkah. Struktur pion terjadi rapi ya teman-teman. Magnus Carlsen terus mengusir gajah, maka gajah mundur ke B3. Setelah hitam melakukan rokade pendek, maka putih persiapan yang sangat gesit ya, langsung menaikkan kuda ke C3. Next, hitam menaikkan pion D1 langkah, mempersiapkan peluang gajah ya agar bisa keluar. Maka dari itu putih menaikkan pion A, menghambat pergerakan kuda. Yang dilakukan Magnus Carlsen juga sama ya. Terlihat jelas kedua pemain menghambat pergerakan kuda. Setelah pion naik satu langkah, maka benteng bergeser mengambil jalur B8. Putih menaikkan gajah ke E3. Magnus Carlsen merespon, memindahkan benteng ke jalur E. Putih juga melakukan hal yang sama. Gajah mundur untuk mempersiapkan laju benteng agar tidak menghalangi. Maka dari itu putih mengajak pertukaran di pion center dan Magnus Carlsen mengiyakan sekaligus mengancam. Kali ini pion dipukul oleh kuda, mengajak pertukaran tetapi diabaikan sementara ya teman-teman. Gajah ke B7. Walaupun terlihat di sini posisi pion E secara gratis, tapi hitam tidak memakannya teman-teman. Kali ini kuda ke F5 dan respon dari Magnus Carlsen tetap belum memakan pion tersebut karena ada ancaman posisi yang tidak baik ya teman-teman apabila itu terjadi. Baik, kita berandai sebentar agar teman-teman tidak penasaran. Apabila kuda memukul pion di posisi E4, dengan jelas posisi putih langsung mengambil menteri menempatkan ke G4 ya. Ada ancaman kuda akan memukul pion hitam yang ada di H6. Maka dari itu hal-hal seperti ini, hal kecil ya teman-teman. Untuk pemain-pemain profesional tidak melakukan hal tersebut karena gajah petak putih yang dimiliki putih itu sangat bagus mengintip dari B3. Langkah Magnus Carlsen adalah kuda ke E5. Lalu putih mengambil langkah merapikan posisi pion, menaikkan pion F1 langkah, dan hitam mulai menggempur membuka jalur gajah petak putih. Kali ini gajah mundur ke F2. Strategi penaikan pion dialihkan ya oleh hitam. Tadi sepertinya mau menaikkan pion C sebelum gajah mundur, tetapi pion C dulu sekaligus mengancam gajah. Putih menaikkan pion mengancam kuda dan kuda bergeser mengancam balik posisi pion. Tapi putih tidak bentar langsung menaikkan pion dan mengancam kuda kembali. Kali ini posisi kuda bergeser ke E4. Sebenarnya ada langkah bagus ya teman-teman yang dilakukan Magnus Carlsen sebelumnya pada saat kuda diancam dengan pion. Kita kembali sebentar. Apabila Magnus Carlsen menaikkan pion D ya, satu langkah mengancam posisi kuda. Walaupun hal itu terlihat seperti gratis, pion itu dikorbankan apabila dipukul dengan kuda, maka posisi gajah sudah mengepin ya. Posisi pion yang ada di depan raja. Pion putih. Pion G2. Kita berandai, kuda pukul pion, maka dengan posisi ini kuda langsung memukul pion F4.
ancaman 2 kali. Putih melangkah, langkah terbaiknya memukul kuda, lalu pion dipukul kembali oleh menteri. Lihat teman-teman perkembangan perwira yang dimiliki oleh hitam. Sangat pesat dan berbahaya bagi pertahanan Raja Putih. Itulah langkah terbaik sebenarnya kalau menurut saya untuk langkah yang dilakukan oleh hitam, yaitu Magnus Carlsen. Tetapi dia tidak memilih langkah itu teman-teman. Dia memilih langkah kuda ke E4. Jelas terlihat kalau menurut saya ini blunder teman-teman. Langkah tidak baik karena putih dan partai aslinya juga seperti ini ya. Kuda langsung pukul kuda dan kuda dipukul oleh pion. Seolah-olah mengajak pertukaran tetapi putih tidak mau. Lagi-lagi jika teman bandingkan di sini, menteri putih sudah mengambil posisi yang bahaya bagi hitam ya. Walaupun menteri hitam sekarang posisinya memakan pion C2, tapi diusir langsung oleh perwira putih. Mengambil posisi yang jauh dari pengawalan rajanya sendiri. Perhatikan itu teman-teman. Jangan lakukan itu pada saat kalian bermain. Jadikan pelajaran penting ya. Benteng hitam telah bergeser ke jalur D. Maka langkah terbaik putih adalah... Teman-teman bisa tebak? Pause videonya. Sip. Apabila teman-teman juga berpikir tadi seperti itu, maka kalian jenius teman-teman. Dan Pranav juga melakukan hal seperti ini. Dan inilah yang terjadi pada partai aslinya. Setelah terjadi pertukaran, kali ini pion mengancam kuda dan tidak bisa bergeser ya teman-teman. Berupaya gajah mengopenkan posisi menteri, tetapi pion E naik 1 langkah menutup pergerakan. Hitam mengambil langkah inisiatif. Benteng diajak bertukar ya, tetapi putih langsung memakan posisi pion. Kali ini posisinya sudah berubah. Menteri langsung sekak dan raja sudah simpang siur ya tempatnya teman-teman. Terlihat posisi gajah langsung sekak, raja mundur lagi ke D8, tetap dikejar agar menempatkan posisi raja ke D7. Stop ancaman. Dan kali ini putih melangkahkan manuver agar benteng dipukul oleh benteng. Fungsinya apa? Agar jalur D kosong dari benteng hitam teman-teman. Luar biasa ya. Maka dari ini langsung dipukul oleh raja dan dipersilahkan bagi hitam untuk memukul pionnya. Stop serangan dilakukan oleh hitam. Giliran putih, langkah apa yang terbaik? Dan partai aslinya juga melangkahkan ini, Pranav. Kalian bisa pause videonya. Oke teman-teman, kita cocokkan. Selamat bagi kalian yang menebak benteng posisi skak raja. Dan di sini Magnus Carlsen menyerah. Luar biasa. Pranav is the Grandmaster from India. Langkah hitam tidak bisa lagi ya teman-teman, apa yang mau dilakukannya. Karena kematian sudah tinggal 2 langkah ke depan. Raja hitam mau kemana? Bisa kalian pikirkan. Hanya bisa bergeser 1 atau kedua itu. Ya. Apakah kalian sudah bisa mendapatkannya? Oke. Gajah menutup teman-teman. Langsung dimakan oleh menteri. Wassalam ya, raja hitam. Dan langkah kedua, raja bisa bergeser ke E7. Tidak perlu waktu lama di sini. Gajah langsung skak. Itulah sebabnya langkah yang dilakukan oleh Pranav saya salut melihat langkah ini teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya ya. Dan sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jari Pelawi Chess. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye bye.